Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagian bab Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan daripada dakwah Rasulullah agar tetap terus menyiarkan agama Allah di muka bumi ini. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan semangat dan motivasi dari orang-orang terdekatnya. Justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Di saat masa-masa yang sulit itu, Nabi Muhammad sangat membutuhkan orang terdekat untuk memberikan dorongan dan motivasi. Namun, takdir Allah berkehendak lain. Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib kemudian meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islam di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut dalam sejarah sebagai tahun duka cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa. Allah ingin memberikan semacam semangat atau hiburan kepada Nabi Muhammad SAW agar bangkit lagi semangat beliau, yaitu dengan mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Jadi Allah ingin menghibur Nabi dengan memberangkatkan Nabi dari Mekah dan Baitul Maqdis terus ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan tentu saja pengalaman Nabi ini sangat luar biasa, yaitu dengan mengadakan perjalanan yang sangat singkat dari Mekah, kemudian ke Yerusalem atau Masjidil Aqsa, terus ke langit. Dan banyak peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dan bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Setelah Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar ini membuat orang-orang kafir menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan. Ada yang menganggap Nabi Muhammad sudah menganggapnya tidak waras lagi dan sebagainya. Itulah komentar daripada orang-orang kafir karena mereka tidak mau, memang mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan mereka semakin mencemooh, mengejek Nabi Muhammad SAW karena mereka beranggapan mana mungkin perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan cara yang
hanya 1 malam saja. Namun sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama kali membenarkan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan tidak ragu sedikit pun, sehingga beliau mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi SAW dan pengikutnya makin menjadi dan terus digalakan. Akhirnya keadaan sudah tidak aman lagi di Mekah dan Allah pun menyuruh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Maka Nabi Muhammad pun melaksanakan perintah Allah itu dengan hijrah ke Madinah. Demikian pembahasan kita tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.